Halo Maka Friends, selamat datang di Login, Dialog of Medcominfo. Di mana kali ini adalah debut pertama kami dalam podcast. Saya sendiri, Aji, akan menemani podcast pertama kali ini. Pada episode pertama ini, kita mau membahas topik yang sedang hangat-hangatnya nih di dunia permahasiswaan, teknik perkeretaapian ITERA. Terutamanya di dalam himpunan mahasiswa teknik perkeretaapian ITERA atau HIMAKA. Nah, di sini kita akan mewawancarai 3 narasumber nih. Nah, kebetulan saat ini sudah ada narasumbernya nih. Boleh memperkenalkan diri, Mas Daniel? Oke, perkenalkan nama saya Daniel Pamungkas. Saya biasa dipanggil Daniel dari Teknik Perkeretaapian Angkatan 2022. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Triwahyudi, biasa dipanggil Tri. Angkatan 2022 juga, sama kayak Daniel, kayak Aji juga. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Satria Aji Pamungkas dari Prodi Teknik Perkeretaapian Angkatan 2022. Oke, boleh dijelaskan gak nih mas-mas ini mempalai acara-acara apa dalam HIMAKA ini? Boleh dari Mas Daniel dulu? Oke, makasih atas kesempatannya. Memang saya diamanahkan sebelum semester kemarin lah ya. Sebelum semester ini diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Riwisuda HIMAKA 2024. Untuk kabinet saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Riuh yang nanti dilaksanakan pada tanggal 9 November nanti. Itu sih saya. Dari Mas Rizky Tri sendiri, acara apa yang diselenggarakan? Kalau gua itu pegang acara renovation, acara mungkin pertama kali ya renovation ini. Itu kemarin udah sempat dilakukan acaranya. Kalau tentang filosofi renovation sendiri itu ya mungkin bisa buat wadah edukasi lah. Intinya pertama kali renovation. Nah, kalau dari Mas Aji sendiri nih, nah kebetulan nama kita sama nih Mas Aji. Iya, betul sekali. Acara apa yang dibawakan oleh Mas Aji nih dalam HIMAKA ITERA ini? Oke, kalau untuk saya pribadi, saya mengepalai acara HIMAKA Fest, di mana acara ini sebetulnya sudah berjalan, sebelum ini sudah berjalan 2 kali ya. Acara ini juga untuk memperingati Disnatalis himpunan kita, Himpunan Mahasiswa Teknik Perkeretaapian ITERA, seperti itu. Oke, nah setelah kita tahu kan mas-mas ini kan buat acara ya, seperti Mas Aji ini ada acara HIMAKA Fest, Iya. terus Mas Rizky Tri juga acara apa tadi Mas? Renovation. Dan Mas Daniel wisuda. Nah, kira-kira persiapan apa aja nih yang dipersiapkan oleh kalian masing-masing dalam menjalankan acaranya nih, mulai dari awal hingga jalan acaranya sampai akhir lah gitu. Persiapan apa aja? Mungkin boleh salah satu dari siapa? Mungkin dari saya dulu ya. Untuk persiapan sendiri, karena saya udah ditunjuk dari bulan Mei dari semester lalu, jadi persiapannya mungkin sudah berjalan cukup banyak. Pertama-tama mungkin di segi administrasi, dari proposal, RAB dan segala macamnya itu harus diuruskan ke fakultas, lalu ke prodi juga, ke himpunan juga gitu. Setelah itu pembentukan panitia inti, staff dan segala macamnya untuk membantu menyukseskan acara ini gitu. Nah, kalau untuk sekarang sendiri sudah mulai beranjak ke persiapan eventual karena acaranya sudah sebentar lagi dilaksanakan. Jadi mulai dari teklab, terus juga pembuatan tour segala macamnya itu sudah dipersiapkan kalau untuk sekarang. Seperti itu Mas Aji. Oke, boleh diceritain dulu nih Mas Aji nih kenapa sih harus ada kegiatan HIMAKA Fest ini? Oke, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, HIMAKA Fest itu kan acara untuk memperingati Disnatalis dari Himpunan Mahasiswa Teknik Perkeretaapian ITERA. Nah, harus diadakan ya karena memang untuk memeriahkan lah Disnatalis kita yang pertama. Lalu juga tujuan acara saya sebetulnya untuk yang tahun ini itu lebih bobotnya itu lebih kepada branding gitu. Branding kepada calon-calon mahasiswa tepatnya di SMA se-Provinsi Lampung seperti itu Mas. Jadi kita ada lomba, lalu ada yang terbaru untuk inovasinya itu ada KA Open House gitu. Jadi untuk memperkenalkan lah tentang prodi kita seperti itu Mas. Oke, berarti
untuk ke Open House sendiri ini kita membranding prodi kita untuk Ya, keluar betul. gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita geser ke Mas Tri nih, Renovation. Renovation ini kan acara yang pertama kali nih saya dengar ya Mas ya. Iya, Betul kan? betul sekali. Pertama kali yang diadakan oleh Himaka ITERA ini. Nah kalau boleh tahu nih, alasannya apa nih diadakan kegiatan Renovation ini dan persiapan itu apa aja? Oke, terima kasih Mas Haji. Jadi kalau tentang kenapa acaranya dibentuk ya, mungkin salah satu alasannya itu adalah berdasarkan analisis kebutuhan dari himpunan sendiri ya. Kita masih belum ada suatu event atau program kerja yang dikhususkan untuk mengadakan suatu event yang mengarah ke akademik. Sepertinya kayak pelatihan software, terus seminar. Kebetulan 2 itu juga masuk ke sub kegiatannya. Nah, Renovation ini dibentuk untuk memberikan wadah kepada internal program studi yang mau gitu mengikuti atau mau untuk belajar lebih. Salah satunya adalah pelatihan AutoCAD. Yang kedua nanti mungkin bakal ada seminar lah. Nanti bakal pastinya mengundang stakeholder dari perkeretaapian atau transportasi yang masih bersangkutan. Terus kemudian kalau dari segi persiapan sama sih kemarin sama Mas Haji juga kepilihnya itu di bulan Mei di semester lalu. Kalau dari persiapannya pasti yang pertama mempersiapkan konsep apa aja yang mau dimasukin ke Renovation ini ya kan. Terus kemudian setelah terbentuk konsep baru nyari panitianya, gimana siapa yang mau bergerak di sana, siapa yang mau berpartisipasi untuk membentuk. Kebetulan panitianya itu dari angkatan 2022 juga 2023 juga, tapi nggak semuanya, ada beberapa doang yang berkontribusi, tapi semuanya juga ikut menjadi peserta di situ. Terus kemudian setelah terbentuk panitia pasti persiapan dari segi administrasi atau segala macam yang diperlukan, konsep penghalusan konsep dari yang pertama tadi. Nah di situ kita siapkan. Kemudian yang selanjutnya pasti action lah. Di situ persiapan acara, take lab atau segala macam, peminjaman gedung. Paling segitu aja sih. Dan terakhir hari pelaksanaan. Oke, untuk seminar sendiri nih, jangkauannya itu seberapa luas sih Mas? Kalau seminar sebenarnya kita buka secara umum ya, siapa aja bisa ikut. Berarti skalanya itu nasional ya? Iya, Wih, bisa. Hebat sekali ya. Bisa, skala hebat, nasional. Oke, mungkin kita bergeser ke Mas Daniel. Sebelumnya saya merasa bangga nih, Mas Daniel kan sebagai ketua pelaksana Rio Wisuda ya. Nah, saya dengar-dengar nih teknik perkeretaapian ITERA ini sudah meluluskan angkatan pertama ya nih. Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren. Nah, Mantap. Kira-kira nih Mas Daniel sendiri dari ketuplak Rio ini apa aja tuh persiapan yang disiapkan oleh Mas Daniel dari awal hingga akhir? Terus kalau boleh tahu latar belakang Mas Daniel ini kenapa sih harus mengadakan Rio Wisuda ini? Alasan apa? Oke, sekarang giliran saya. Ya, Giliran Oke. kamu Mas. Persiapan mah kita bahas dari persiapan dulu lah ya. oke. Kalau persiapan atau dari awal sampai akhir, dari awal kita memang terpilih bertiga ini bareng. Dari mempersiapkan, dari membuat grand design, lalu kita ada hearing dari himpunan, lanjut ke pemastian ketua pelaksana itu bareng terus sampai pemilihan panitia pun, staf-staf panitia pun kita bareng-bareng. Bareng. Bertiga itu bareng-bareng, 3 acara besar kerjasama. yang ada di himpunan ini. Maka ini kita ngadainnya bareng-bareng. Tapi kalau untuk persiapan pastinya sendiri-sendiri. Setelah terbentuk kayak struktur masing-masing. Kalau untuk Rio Wisuda sendiri memang agak sedikit santai, tapi nggak lalai lah, santai. Memang kita fokuskan untuk bertemu langsung lah. Jadi setelah libur panjang selama 3 bulan tuh baru kita agak nge-push target, ngejar progres di situ lah. Nah untuk persiapan sendiri untuk Rio Wisuda ini kan memang latar belakangnya kita mau mengapresiasi lah ya, bahwasannya memang abang-abang kakak-kakak kita wisudawan ini memang patut diapresiasi lah. Mereka sudah mengemban tanggung jawab di himpunan waktu awal tahun mereka masuk, dan bahkan mereka yang membentuk himpunan kita ini. Jadi
sudah selayaknya dan sudah seharusnya memang kita apresiasi bahwasannya memang wisudawan atau wisudawati abang-abang kakak-kakak kita memang harus diapresiasi. Dengan cara apa? Dengan cara Riwisuda ini. Riwisuda ini memang dijadikan wadah di ITERA ini memang ada dari KM, dari ITERA-nya sendiri. Biasanya dari KM sih, KM ITERA yang mengadakan. Cuman untuk Himaka sendiri memang baru pertama kali mengadakan acara Riwisuda ini. Nah, tapi kalau dari saya sendiri, karena memang sudah sedikit tahu tentang Riwisuda, walaupun memang kita belum pernah wisuda, jadi saya memberanikan diri untuk mempersiapkan acara inilah. Untuk persiapannya agak sedikit kompleks lah. Jadi kita mempersiapkan pelatihan untuk parade volunteer parade lah. Jadi ketika riuh wisuda ataupun nanti kita setelah selesai diarak dan kita berada di tempat plottingan, nanti ada sedikit parade lah. Paling sepilan dikitnya kayak baris berbaris gitu, terus ada gerakan-gerakan yang menarik, juga pastinya ada orasi-orasi yang bersemangat gitulah, yang bisa membakar suasana lah. Jadi otomatis kita di situ kita diwadahin untuk mengapresiasi abang kakak kita, dan juga tujuannya memang kita mau mempererat antar angkatan lah, tari persaudaraan antar angkatan, tari kekeluargaan antar angkatan, sehingga wadah itulah memang menjadikan tempat untuk kita bisa kumpul bareng-bareng bersama gitu. Kalau dari saya sih itu aja. Untuk persiapan sejauh ini memang ada pelatihan itu targetnya setiap minggu itu harus ada. Jadi memang dipersiapkan setiap minggunya. Lalu untuk administrasi itu ya sama-sama aja lah kita. Iya. Ngurusnya mah administrasi pasti gitu-gitu aja. Cuman memang yang agak sedikit ribet tuh di pelatihannya aja sih. Pelatihan volunteer itu ada sekitar kita 120 orang kita mempersiapkan orang-orangnya. Untuk panitia sendiri sekitar 60 orang untuk mengurus acara yang ya cukup nggak sebesar itu juga sih. cukup lah. Gede lah. Itu sih kalau dari saya. Ya, saya juga turut bangga ya, terutama pada lulusan angkatan pertama ini, apalagi kan ini kan acara pertama ya untuk Riwisuda, dan juga ITERA ini juga meluluskan angkatan pertama dari teknik perkeretapian S1. Betul. Teknik perkeretapian pertama di Indonesia gitu. Ya, saya juga turut bangga lah. Gokil. Mungkin dari mas-mas nih, kan setiap mas-mas kan megang acara nih. Tadi kan tujuannya sudah termasuk kan. Iya. Terus dari mas-mas ini idenya itu dari mana kok bisa mengadakan acara ini gitu loh? Bisa termuncul ide itu dari mana? Bisa jawab mungkin? Kalau dari saya pribadi ya, karena Himaka Fest ini kan bukan yang pertama nih. Maksudnya sudah berjalan 2 kali sebelum ini kan. Dan acara ini memang tahunan gitu. Jadi mungkin idenya bukan ke ide acaranya ya. Beda sama Mas-Mas Relnov dan Mas-Mas Rio ini kan acara pertama gitu kan. Gila, Kalau saya Mas-Mas. udah acara ketiga nih yang berjalan. Jadi idenya mungkin lebih ke pengembangannya gitu kan. Konsep baru gitu. Lebih berkembang. Dimana mungkin kalau di tahun ini memang kita tetap adakan lomba-lomba ya, buat teman-teman bisa daftar lomba ya kan. Ada Korel dan juga Spurkap. Nah, ya gimana Mas? Ya mungkin kalau buat teman-teman yang ingin daftar lombanya nanti bisa dilihat di GKB. Betul. @disnatalis.himaka. Oke, bisa lanjut Mas. Oke, nah tapi yang tahun ini berbeda itu ada di open house-nya gitu. Karena memang selaras dengan tujuan yang tadi di awal saya bilang, itu lebih ke penekanan kepada branding prodi kita sendiri terutama. Jadi nanti dalam konsep tersebut kita bakal mengadakan pertama pengenalan di dalam satu aula. Itu terkait perkenalan prodi, perkenalan himpunan, dan juga nanti ada games-games yang ada door prize-nya lah gitu. Lalu setelah itu ada juga pamerannya gitu, ada ya ibaratnya kita menampilkan karya-karya kita, karya-karya akademi kita yang udah kita buat lah gitu. Lalu setelah itu kita bakal keliling ITERA gitu, keliling ITERA yang mana nanti tujuan akhirnya ada di lab kita, lab prodi kita yang baru nih. Lab prodi perkeretaapian gitu. Itu sih Mas, mungkin dari inovasinya ya kalau yang tahun ini mungkin itu. Oke, berarti jatuhnya kayak lebih branding dari KA Open House ini ya. Betul, lebih Prodi kita ke masyarakat luar gitu. ya, dan targetnya memang terkhusus kepada SMA seprovinsi Lampung gitu. Jadi kita sudah menyebar undangan kepada mereka dan slotnya terbatas begitu. Jadi yang mau merasakan ya bisa daftar secepatnya gitu. Berarti khusus orang-orang tertentu saja ya. Orang-orang tertentu Iya, saja, eksklusif sangat emang. Sangat eksklusif. Ya, betul. Apalagi
acara ini kan khusus labnya juga nggak kan untuk orang umum berarti. Iya. Saya Kita bisa aja jadi yang dari peserta prodi nggak, aja Mas? susah kan mau masuk lab kan. Tapi ini kita punya izin nih buat bawa orang luar. Mantap, gitu. mantap. Saya bisa jadi peserta nggak? Gak bisa, Kenapa? gak bisa, gak bisa. Anda sudah jadi panitia mungkin ya. Oh, salah satunya betul. Iya, mungkin dari Mas Tri sendiri ini kan. Gimana Mas? Idenya sih apa sih ide dari menyelenggarakan acara ini? Kalau ide saya kira udah kejawab ya pertanyaan pertama tadi. Berdasarkan analisis kebutuhan dari himpunan itu sama teman-teman, kira kalau kita ini masih belum ada event gitu yang mengarah ke sana atau mengarah ke wadah buat pengembangan akademik, pengembangan skill mungkin ya. Salah satunya tuh pelatihan AutoCAD, yaitu karena mungkin kalau dari angkatan kita dan sebelumnya itu belum ada suatu pelatihan yang khusus untuk semuanya. Karena kemarin-kemarin juga kita belum mendapatkan mungkin dari iteranya, dari segi keilmuannya atau dari mata kuliah lah, nggak ada yang mengarah ke pelatihan AutoCAD. Nah, oleh karena itu kemarin juga sempat dengar juga dari abang-abang dan kakak yang magang, kalau misalkan memang dibutuhkan dari gambar teknik atau dari penggunaan software AutoCAD sendiri, makanya kayaknya perlu nih pelatihan AutoCAD nih, perlu dimasukin. Terus kemudian salah satunya juga seminar juga dari himpunan kemarin, mungkin kalau di event ke tahun kemarin itu dimasukin ke Himaka Fest, acaranya Himaka Fest. Tapi kamu ambil ya tahun ini ya. Ya nggak gitu Mas. Tapi emang kalau digabungin itu kayaknya Mas Hajinya keberatan nggak Mas? Berat Mas. Nah Ya. itulah. Tapi bisa sebenarnya. Ya cuman bagi-bagi lah. Iya bagi-bagi benar. Itu jadi kita jadi dibagi aja biar nggak terlalu berat Mas Hajinya gitu kan. Jadi ya gitulah idenya. Oke, terima kasih Mas Tri. Kalau dari Mas Daniel ini tidak perlu diragukan lagi ya untuk idenya lah. Idenya mungkin kan demi memeriahkan ya Betul. angkatan pertama kita dalam lulusan gitu. Jadi harus semirah-mirahnya gitu. Ya, mungkin kita ke next selanjutnya pertanyaannya ya. Terkhusus Mas Tri dan Mas Daniel ini kan acaranya kan baru pertama kali nih diselenggarakan ya di Makanya Iya ini. betul. Kira-kira nih apa sih tantangannya dalam menyelenggarakan dan susahnya itu apa gitu kira-kira apa? Oh, saya dulu aja. Jadi kalau renovation tantangannya sebenarnya lebih tantangannya itu mungkin yang pertama semuanya tahu dari segi administrasi atau birokrasi kampus ya. Iya. Itu mungkin agak susah dari peminjaman ruangan atau segala macam. Cuman itu bisa diakali dengan persiapan yang lebih jauh. Terus kemudian salah satu kendalanya atau tantangannya mungkin karena seminar, ini sub kegiatannya seminar, itu bergantung ke narasumber ya. Jadi kita kayak nunggu jatuhnya, kita bergantung ke mereka karena kan mereka yang mau mengisi acara kita gitu. Jadi mau gak mau persiapan itu, persiapan berjalan, cuman untuk kepastiannya tetap menunggu dari beliau-beliau stakeholder perkeretaapian itulah. Mungkin itu sih Mas. Kalau Mas Daniel sendiri tantangannya apa nih dalam menyelenggarakan riuhnya? Apalagi Oke. kan ini acara pertama dan harus Betul. meriah kan. Betul. Angkatan pertama nih lulus harus diarak-arak lah, tadi kata Mas Daniel harus ada baris berbaris gitu kan. Wah, Pas skip gimana Mas. tantangannya? Tantangan. Sebenarnya tantangan banyak ya. Cuman kalau memang kita nggak hadapin itu jadi nambah masalah juga. Kelas. Jadi kalau menurut saya tantangan ini pasti pertama administrasi, terus lalu birokrasinya itu. Selanjutnya pasti yang terutama sih kalau dari kami anggaran. Jadi memang anggaran itu menjadi satu hal kunci untuk mengadakan acara. Kalau memang Mas Aji kan Himaka Fest, Renovation ini kan mengadakan acara butuh sponsor. Kalau dari Mas Haji juga pasti ada supportnya juga. Kalau dari kami ya mengandalkan uang kas himpunan lah. Dan pastinya masih kurang jauh untuk menutup segala kebutuhan dari segala aspek lah. Jadi kalau dari kami memang mengakalinya dengan
minta bantuan lah sama teman-teman masa angkatan dari 20, 21, 22, 23, 24 itu kita minta bantuan. Nah untuk tantangannya sendiri setelah anggaran pastinya untuk pelatihan, karena memang konsep kunci kita tuh ada di pelatihan. Kita gimana caranya setiap minggu tuh ngadain pelatihan, atau memang kita punya target sekitar 5 kali latihan itu. Sebenarnya 5 kali latihan pun masih belum bisa tergolong cukup. Cuman karena memang timeline-nya memang tidak sempat, jadi mau nggak mau seminggu itu sekali. Dan sekarang udah berjalan baru 2 kali pelatihan. 2 kali pelatihan itu tantangannya untuk sampai saat ini susah untuk ngatur jadwal. Jadi ada yang kuliah, terus nanti pasti ada acara himpunan lain dong pasti. Mungkin kalau kita nggak ada acara himpunan lain. Jadi untuk menyesuaikan jadwal dari setiap angkatannya itu. Jadi volunteer itu ada angkatan 21, 22, 23, 24 itu. Jadi untuk menyesuaikan jadwal 4 angkatan itu memang agak sedikit sulit. Kalau kita nggak ngambil malam. Cuman kalau malam pasti resikonya juga ada gitu kan. Jadi memang tantangannya di waktu dan ini sih. Masanya ketika ada pelatihan itu memang seharusnya itu mereka hadir semua, ikut andil semua, cuman pastikan ada beberapa urgensi yang memang tidak bisa kita hindari lah kayak gitu. Untuk tantangan sih paling terutama sih di situ, pasti tantangan-tantangan lain setiap harinya pasti ada, cuman nggak usah terlalu dipikirin aja kalau kata saya. Siap. Oke, tadi tantangannya juga lumayan banyak ya dari Rio Wisada ini. Mungkin tadi karena sudah acara pertama dari tantangan. Selanjutnya kalau saya bisa nanya ke Mas Aji sama Mas Rizky Tri nih. Kira-kira nih dalam menambah exposure dalam acara kalian masing-masing itu gimana? Terus sama strateginya sih apa dalam memeriahkan acara kalian itu apa strategi? Oke. Mungkin bisa. Oke, mungkin kalau untuk Himaka Fest sendiri ya, kita pastinya dalam meningkatkan exposure itu membutuhkan pihak-pihak luar juga kan. Kalau untuk di lingkup himpunan kita aja terlalu kecil cakupannya. Jadi untuk meningkatkan exposure kita menggait media-media partner dan juga mengadakan penyebaran undangan lah gitu. Jadi di samping kita memang menggenjot di media sosialnya, kita juga ada dari segi konvensionalnya. Jadi kita memang keliling ke sekolah-sekolah untuk menyebarkan surat undangan begitu. Dan juga memang media sosial ini kan memang yang paling marak ya untuk diminati gitu sama orang-orang. Jadi di samping media partner juga kita mengadakan konten-konten making gitu untuk nge-branding gitu ya. Untuk biar orang-orang tuh tahu gitu loh ada acara ini gitu. Jadi memang konten itu dibuat rutin agar nantinya kan siapa tahu ada yang nyangkut gitu di FYP orang-orang gitu kan, atau di reels orang-orang gitu ditonton, terus dia penasaran mau ngebuka IG, di IG ada semua tuh infonya. Nah gitu. Jadi kurang lebih sih mungkin strateginya ya itu tadi sih, di samping media sosial kita juga ada di segi konvensionalnya gitu untuk keliling-keliling ke sekolah-sekolah gitu sih Mas. Kalau untuk exposure ya. Selain IG, media sosial apa nih yang nge-branding acara Mas Aji? Oke, TikTok itu. Boleh di-spill TikToknya namanya apa? Saya lupa lagi Mas TikToknya. Iya. Oke, Mungkin nanti di IG itu ada tercantum TikToknya juga sekalian. Jadi IG-nya kan disnatalis.himaka tuh. Nah di situ aja juga TikToknya, teman-teman semua boleh di follow lah. Gitu. Saya soalnya nggak punya TikTok juga Mas. Kalau sama berarti sama saya. Iya. Dan namanya sama-sama punya TikTok. Nah. Aduh. Mungkin dari Mas Rizky Tri sendiri nih, exposure-nya apa dan strateginya apa dalam mengembangkan acaranya? Mungkin kalau untuk meningkatkan exposure ya, mungkin salah satunya kita punya pembicara yang mungkin ya pasti berpengaruh lah dalam dunia perkeretaapian. Bagi teman-teman yang kira-kira suka dengan perkeretaapian gitu, mungkin tertarik dengan adanya pembicara itu, narasumber itu ya kan. Pastinya kita juga nggak asal milih narasumber lah gitu. Pasti yang punya privilege di dunia perkreatifian. Terus ya kira-kira kalau untuk strateginya kita nggak
terlalu menggembor-gemborkan karena target utama itu cuman internal program studi sebenarnya dari internal prodi perkeretaapian ITER aja. Cuman kita juga terbuka buat umum, tapi hanya sekedar menyebarkan flyer gitu aja sih. Cuman nggak terlalu menggembor-gemborkan lah buat brandingnya gitu. Oke, tadi kan Mas Tri ini kan mencangkut paut tentang pemateri gitu ya. Iya benar. Nah, kira-kira itu kriterianya itu apa dalam memilih pemateri ini? Nah, pasti faktor utamanya ya itu pasti latar belakang sih, ya kan? Pasti mereka atau beliau-beliau yang sudah berpengalaman dalam segi suatu temanya atau tema yang kita usung itu pasti kita memilih orang-orang atau ahli-ahli dalam bidangnya gitu. Misalkan salah satunya dalam segi persinyalan, kita juga kemarin sempat menghubungi dosen luar biasa dari Prodi Tera sendiri. Terus kemudian ada juga etika profesi dari Pak Hendratno Aji. Tapi itu spilan dikit. Kalau misalkan nanti di hari hanya bakal gestarnya berbeda, kita tunggu aja gitu. Siapa gestarnya itu Mas? Siapa ya? Ada perkiraan nggak? Jusi Lucy? Enggak ya? Enggak ya? Iya. Enggak. Ya maaf. Berarti bisa kita lihat dari pemateri ini sendiri juga lebih mempunyai istilahnya punya nama lah ya. Iya betul. Seperti tadi saya dengar ada nama Bapak Hendratno Aji Ya. Saya itu beliau ini adalah ex direktur produksi PT Indika. Betul. Ya. Betul, sangat berpengaruh banget itu. CV-nya lah ya pastinya. Iya. Asli. Oke. Mungkin setelah bincang agak lama nih kita nih ya. Oh iya lama banget tentang acara nih. Kira-kira nih harapan dari mas-mas nih masing-masing dari acara ini apa gitu? Mulai dari entah itu kita harus sukses, terus kayak apa sih namanya acara ini harus kayak gimana gitu. Harapan apa? Oke. Saya dulu ya, boleh nggak? Boleh. Iya, Oh. silakan Mas. Nggak gambreng. Saya Enggak nggak- apa-apa, Bimpa aja dulu. Nggak gambreng. Jangan Iya. kelamaan. Iya. Kalau dari saya pribadi yang jelas yang paling utama adalah tujuan saya tercapai ya, tujuan branding tadi gitu. Jadi dari segi peserta baik di perlombaan maupun di open house nantinya itu tercapai gitu brandingnya. Jadi banyak yang mengenal prodi kita, banyak juga calon-calon mahasiswa yang memang tertarik dengan kita untuk menjadi mahasiswa mungkin di kedepan harinya gitu. Nah, lalu untuk rangkaian ini kan Himaka Fest ini kan sebetulnya rangkaian acara ya, terdiri dari banyak acara lah seperti itu. Yang terakhir kan itu ada acara puncak atau malam puncak, di mana itu memang khusus untuk internal prodi untuk merayakan Disnatalis himpunan kita gitu. Jadi harapannya juga mempererat lah kita sebagai mahasiswa teknik perkeretaapian, pastinya nanti ketika baik di dalam kampus maupun nanti ketika sudah di luar kampus kita bakal saling membutuhkan gitu kan. Terutama kita sudah mempunyai alumni gitu kan, alumni yang memang nantinya bakal terserap ya ke perkeretaapian di Indonesia gitu kan. Mungkin kita sebagai mahasiswa nanti akan membutuhkan gitu, baik dari segi ilmu maupun relasi seperti itu kan. Lalu juga yang terakhir tuh dari panitianya, kita juga berharap bahwa dengan diadakannya acara yang sebesar ini, itu panitia ini bisa mendapatkan banyak pembelajaran untuk mengadakan event ke depannya, pembelajaran team working mungkin, lalu proses administrasi, proses pembuatan ide, konsep, penghalusan ide segala macam, itu saya harap memang bisa didapatkan gitu oleh seluruh panitia. Mungkin kalau untuk saya itu sih harapannya Mas. Oke, berarti cukup banyak ya harapannya ya. Banyak. Ya, makanya banyak doa sekarang Mas. Amin. Iya. Tahajud nggak Mas? Hah? Tahajud nggak? Tahajud. Alhamdulillah. Saya bantu nanti. Saya bantu. Kamu tahajud juga? Enggak. Mungkin sesuai namanya login bisa nanti. Iya. Iya jangan. Oke. Tambah member nggak apa-apa sih Mas? Iya, nambah Iya kan? satu. Oke. Bisa lanjut ke Mas Tri nih. Harapan terbesar apa nih dalam acara Arena Fashion ini? Apalagi kan ini acara baru pertama kali kan di Himaka Fest ini kan. Pasti harapannya Benar. besar sekali kan sesuai harapan orang tua. Oke. Apa harapannya? Oke, saya duluan ya Mas ya. Oh, enggak Ya. mau. Jadi kalau Renov ini
Nggak banyak sih sebenarnya harapannya. Ya pasti saya kira semuanya berharap acaranya sukses, itu yang pertama ya. Tapi kan sukses itu banyak aspeknya. Salah satunya mungkin dari segi panitia yang udah disampaikan Mas Haji tadi, saya juga sepakat. Itu harapan saya juga bisa lah gitu dari panitia-panitianya bisa ya mungkin lebih akrab lagi, terus team workingnya lebih bisa diandalkan lagi dari segi apapun persiapan berkas atau apapun yang dibutuhkan dari acara itu ya kan. Terus kemudian kalau dari segi peserta mungkin pasti berharapnya bakal rame partisipan sih. Terkhusus kemarin untuk pelatihan AutoCAD ya bisa dibilang cukup sukses karena sudah berjalan juga kemarin tanggal berapa kemarin ya 28. Itu kemarin juga udah alhamdulillah berjalan lancar. Jadi ya tinggal eksekusi untuk seminarnya aja. Udah itu aja sih Mas sebenarnya Mas. Berarti terakhir ini tinggal seminar aja ya. Iya benar-benar. Harapannya ya rame lah yang ikut dan bisa banyak questernya. Biar ya berbobot lah. Oke. Nah, nanti saya ikut Mas. Iya boleh kok kalau ini boleh Saya siapapun. juga ikut. Iya boleh. Nanti saya juga ikut kalau boleh ya Mas. Iya boleh, semuanya boleh ikut, santai. Lagi santai nih kawan. Mungkin dari Mas Daniel sendiri harapan terbesarnya apa dalam acara Riwisuda ini? Pertama kan angkatannya juga ini meluluskan pertama kalinya ya. Betul. Pertama kalinya Riwisuda, pasti kan juga harapannya juga besar ya sama kayak Mas Rizky Tri. Itu apa sih harapan terbesar? Harapan terbesar semua sih harapan pasti besar ya. Kita mau harapan kita paling tinggi, setinggi mungkin kalau bisa. Di langit ya sesuai mimpi. Itu berarti. harusnya mah gitu harapan mah. Cuman kan ya udah jangan terlalu, kita boleh ideal. Oke. Tapi kudu realistis juga. Oke. Mantap. Tolong ya di cut aja. Nggak usah dimasukin. gitu ya. FYP langsung untuk. Oke, paling harapannya kita fokus ke tujuan kita aja. Tujuan kita yang pertama kan kita mau ngapresiasi wisudawan dan wisudawati. Jadi gimana caranya kita kasih wadah sebaik-baiknya untuk wisudawan dan wisudawati. Bahkan dari keluarganya kita kasih wadah. Jadi konsepnya itu ada acara dalam ruangan untuk orang tua dan luar ruangan untuk wisudawan. Nah, kita fasilitasin, kita wadahin semaksimal kita gimana caranya mereka merasa bahwasannya masuk Himaka dan lulus di program studi teknik peretap ini tidak sia-sia gitu. Dan punya rasa kebanggaan sendiri gitu. Sehingga dari apresiasi ini menjadi memoriam lah bagi para wisudawan dan wisudawati itu setelah mereka lulus. Oh, kemarin gue di wisuda lo sama adik-adik gue. Kemarin gue di wisuda lo sama himpunan gue sama masa teknik peretapian. Jadi mereka punya rasa bangga sedikit gitu. Rasa bangga lebih lah. Rasa bangga lebih. Nah, tujuan yang kedua pastinya gue mau berharap untuk masa program studi kita ini mereka antusiasnya karena memang acara pertama. Harapan gue sangat berharap dan tinggi lah, lumayan tinggi lah. Karena Riwisuda pertama ini mereka angkatan 20, 21, 22, 23, 24 itu ikut serta semua dalam kegiatan kita. Walaupun memang pastinya nggak bisa semuanya lah ikut. Cuman memang target kita kemarin sekitar 75% masa program studi ini ikut semua gitu. Sebenarnya ya tinggi lah, lumayan tinggi dengan masa kita yang sekitar 400, hampir lebih lah, hampir 500 orang ini lumayan lah. Nah, harapan yang ketiga pastinya dari panitia, dari peserta masa dan juga wisudawan pastinya mereka punya apa ya? Antusias yang lebih lah intinya. Intinya mereka punya kemauan yang lebih lah untuk ngikutin acara ini. Itu sih sebenarnya sama-sama aja sih. Harapan dari Mas Haji, Mas Rizky sama aja sama kayak saya. Tapi kamu harus yang paling tinggi tadi katanya. Iya, Harus yang paling tinggi. paling Ya apalagi. itulah pokoknya sama. Betul. Iya, betul. Berarti lebih ke harapan itu memberikan suatu kenangan bagi angkatan yang Betul, sudah lulus ya. betul. Gitu. Seenggaknya mereka punya rasa bangga lah. Punya Juga rasa bangga. masa kita ini seenggaknya kita punya rasa bangga sendiri lah. Kita masuk Himaka tuh punya kebanggaan sendiri terhadap program studi kita gitu. Betul. Paling itu sih tujuan. Oke, ya mungkin dari teman-teman Himaka
sudah kita dengar ya bahwa dari masing-masing acara ini kita sudah melihat mulai dari progres, kesulitan masing-masing, kayak dari tantangan apa aja, kesulitan apa aja, suka dan duka ya kan. Terus juga ada pemateri yang hebat-hebat juga tadi kata Mas Rizky Tri. Betul. Betul ya. Terus apalagi acara-acara seperti yang pertama kali ini meluluskan angkatan pertama program studi teknik perkeretaapian juga nih, acara di wisuda dengan Mas Daniel ketuplaknya. Mungkin bisa ke depannya acara-acara ini bakal diadakan lagi ya dengan sukses. Amin. Amin. Semoga juga ke depannya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa pantengin terus podcast Himaka Friends, podcast login Dialog of Medcominfo Ya. untuk info update lah kayak acara-acara apa aja sih yang Bener. kita diadakan di Himaka ini. Bener. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Aji pamit undur diri. Terima kasih para narasumber, Mas Daniel, Oke, Mas makasih Rizky. juga Mas Haji. Terima kasih ya Tepuk tangan kesempatannya dulu. Mas. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa ya Mas semuanya follow desnatalis.himaka. Di situ kita lagi buka pendaftaran Korel, Spurkap dan juga ke open house gitu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke, makasih ya Mas ya. Saya bangga banget diundang di sini. Saya juga Parah. bangga banget. Ini Paling podcast keren. pertama saya nih. Podcast Kacau. pertama ya. Parah. Asik. Anjay. Asik. Mungkin Oke. kita tutup ya Oke. dengan dadah dulu ke Dadah, kamera. dadah. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. semua. Terima kasih Thank semuanya you yang udah all. nonton. Oke. Jangan lupa subscribe. 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 Jangan lupa like, komen, dan share. Pantau terus media sosial Medcominfo ini. Pantau terus. Pantau pokoknya. terus pokoknya. Terima kasih.